Mengingat perjalanan di round 3 ini sangat panjang, adalah hal yang wajar jika PSSI terus berupaya menambah kekuatan agar target minimal bisa tercapai. Dan seperti yang kita tahu, kalau kedatangan Miss Silgers serta Eleanor Reinders dianggap sebagai hal yang bisa membawa dampak besar ke dalam permainan tim. Nah, kembali lagi, jika ingin bersaing di top level, maka diperlukan komposisi yang balance di tiap lini. Dan itulah yang sejatinya belum terjadi sepenuhnya. Maka dari itu PSSI terus menggeber upaya mereka buat mendatangkan pemain baru. Nah, sejauh ini kita tentu paham siapa-siapa aja yang udah masuk list. Akan tetapi menurut info terbaru dari media Denmark Bold, kalau PSSI udah menghubungi agen dari Kevin Dix perihal naturalisasi ini. Dan itu juga udah dikonfirmasi oleh Kevin sendiri yang tampak tersenyum saat ngomongin soal Indonesia. Sesuatu yang kian membuat media Denmark tersebut yakin kalau inilah saatnya bagi Kevin buat membela Indonesia yang telah lama dikaitkan dengan dirinya. Selain itu, ada juga kabar kalau Kevin ini akan datang sepaket dengan Jairo Ridderwolf. Sesuatu yang pastinya sangat dinanti mengingat sebelum ini pun, kemungkinan besar PSSI juga akan dapat sosok penyerang muda dalam diri Mauro Zelstra. Harus diakui, keberadaan pemain-pemain dengan kualitas mumpuni pada akhirnya membuat timnas Indonesia kian menarik. Ya, pemain-pemain seperti Tom Haye, Morten Pas, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdonk, Chaises, Sandy Walsh, serta Miss Silgers dan Eleanor Reinders dinilai semakin membuat para pemain grade A lainnya yakin untuk bergabung ke timnas. Dan baru-baru ini, media ternama Denmark Bold menjabarkan kalau Kevin Dix sepertinya akan segera bisa membela Indonesia. Yang mana hal itu terungkap ketika sang pemain tampak tersenyum bahagia saat membahas soal Indonesia. Terlebih kepada Bold, Kevin mengaku kalau agennya sudah dihubungi PSSI terkait proses naturalisasi ini. Jadi ibarat kata, ya udah tinggal tunggu aja prosesnya. Kevin Dix mengatakan dalam wawancara dengan Bold bahwa agennya telah dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia dan kini bintang bertahan FC Copenhagen itu mungkin menghadapi pilihan besar mengenai negara mana yang ingin ia wakili. Tulis bold.dk dalam laporannya. Sementara itu, Kevin Dix mengatakan kalau semua yang terjadi benar adanya. Bahkan ia mengaku merasa sangat terhormat untuk itu. Karena bagaimanapun, ia sudah mendapatkan banyak sekali pesan cinta dari publik Indonesia. Walaupun sejatinya, ia belum memutuskan apa-apa ketika itu. Namun melihat sikon yang ada, plus keyakinan kuat dengan proses timnas Indonesia ke depan, Kevin merasa kalau inilah mungkin saat yang tepat baginya, pulang membela tanah leluhurnya. Mereka menelpon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja, merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan mencuri tambahan yang berharga bagi tim. Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenal oleh banyak orang ketika saya berada di sana. Meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya, saya sangat menghargainya. Ini hal yang besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi. Ucap Kevin sembari tersenyum dikutip dari Bold. Lebih lanjut, meskipun ia paham ada beberapa netizen yang mengecap dirinya sebagai orang yang sombong dan terkesan mempermainkan Indonesia, namun Kevin dengan tegas mengatakan kalau Indonesia bagaimanapun akan tetap jadi bagian penting dari hidupnya. Terlebih menurut Kevin, keluarganya pun akan senang jika ia bergabung ke timnas Indonesia. Khususnya sang kakek yang berasal dari Indonesia, sedangkan neneknya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya, nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana, dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia. Ya, bagaimanapun keputusan besar pastinya akan ditentukan oleh Kevin.
Memang benar di usia 27 tahun akan sangat sayang baginya kalau nggak membela timnas manapun. Maka dari itu, ketimbang menunggu panggilan timnas Belanda yang saingannya juga banyak, adalah hal yang realistis bagi Kevin untuk membela Indonesia aja. Ya emang sih kesannya kejam, kayak Indonesia cuma jadi second choice. Tapi ya kita harus realistis juga. Timnas Indonesia ranking berapa dibandingkan Belanda? Kan gitu. Apalagi sebelum Pak Erik masuk, kondisi sepak bola Indonesia kayak apa toh sendiri kan? Jadi wajar jika Kevin punya banyak pertimbangan. Dan diyakini dengan kondisi timnas yang diisi banyak pemain bagus serta punya progres cerah, Kevin akan mantap memilih Indonesia. Lagi pula untuk ukuran timnas Indonesia, Kevin tetaplah pemain top. Musim lalu, ia terpilih sebagai Player of the Years dari tim FC Copenhagen. Dan di musim ini pun, ia juga bisa terus tampil luar biasa bersama klubnya. Di mana tercatat, pemain yang sudah bermain dalam 17 laga di semua kompetisi bersama FC Copenhagen ini telah mencatatkan 5 gol di semua kompetisi untuk timnya. Jelas untuk ukuran back itu angka yang bagus. Yap, jika nantinya Kevin ini ACC, maka menurut kabar yang ada, ia akan datang bareng sepaket sama Jero Riedewald. Tentu saja itu akan jadi sesuatu yang oke buat menambah kekuatan timnas. Terlebih PSSI juga sedang mengurus proses penyerang muda Mauro Zelstra sebagai opsi di tengah alotnya nego-nego sama Ole Romeni. Intinya kalau Kevin, Jero, dan Mauro ini gabung, kekuatan timnas bakal lebih ngeri lagi. Bayangin deh, di belakang kita punya pemain yang secara level udah berpengalaman main di level teratas Eropa. Jesus yang kini mentas di Serie A. Michel Gers yang musim ini main di ajang Europa League bersama FC Twente, dan Kevin Dix yang musim lalu sukses membawa Copenhagen tembus 16 besar UCL. Kini kembali bermain di kompetisi Eropa, walaupun kasta ketiga, yakni Conference League. Pokoknya dari belakang dan tengah udah aman deh. Tinggal depan nih. Moga-moga Eliano, Wahaji, sama Rafa nantinya bisa klop. Atau si Mauro nih, bisa menjawab kebutuhan akan sosok real striker. Karena jujur aja ya, kalau masih berharap sama Ole Romeni, sulit sih. Karena pemain ini kayaknya emang masih berambisi main buat timnas Belanda. Apalagi sekarang FC Utrecht ada di papan atas Eredivisie. Jadi ya oke deh, nggak apa-apa. Toh itu hak dia kok. Yang penting timnas Indonesia secara komposisi udah bagus. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja hasil baik bisa mengiringi timnas Indonesia. Karena di round 3 ini, segalanya bisa terjadi dan masing-masing lawan pun juga punya cara tersendiri buat lolos. So, tetap fokus pada target awal, abaikan segala bacotan lucu dari 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi atau siapapun mereka. Buktikan jika Indonesia udah nggak bisa lagi dianggap sebelah mata, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.